Oke. Nah, yang pertama adalah ada siswa sampling itu yang tidak hadir. Cadangannya juga tidak hadir di ANBK 2021. Nah, awalnya siswa yang tidak hadir ini hanya perlu cukup melakukan konfirmasi saja awalnya ya. Kita makanya kemarin itu ada waktu konfirmasi, ya, ada waktu konfirmasi sebelumnya. Nah, tetapi ternyata eh, pada saat dikeluarkannya surat tentang penjadwalan ulang ANBK, informasi dari Pusmenjar itu menyebutkan bahwa pimpinan menginginkan datanya diusahakan itu komplit sehingga menginginkan yang tidak hadir, siswa yang tidak hadir dalam satu sekolah, sekolahnya pun diikutkan penjadwalan ANBK ulang. Nah, memang sebenarnya ANBK ini bukan penentu kelulusan, tapi ANBK itu diharapkan di periode pertama itu mendapatkan baseline data yang utuh gitu ya, baseline data yang sesuai dengan sampling. Makanya siswa tidak hadir dan sudah mengkonfirmasi ketidakhadirannya, sekolahnya pun tetap mengikuti penjadwalan ANBK ulang. Bagaimana kalau misalnya kita udah tahu nih siswa yang tidak hadir itu nanti di susulan pasti tidak hadir juga. Nah, nanti kita lihat apa kalau misalnya ada kasus seperti itu ya. Yang nomor dua, ada data yang tidak terkirim ke pusat. Kemarin kita ada diundang ya Kalimantan Tengah ke pusat untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi data kita itu Bapak Ibu ada sekitar 800 sekolah tidak terbaca di server pusat. Dan saya cek, memang kalau kita lihat di web ANBK itu terkirim datanya. Nah, tapi itulah yang namanya sifatnya teknologi ini kan ada hal-hal yang mungkin tidak stabil gitu ya, terbaca, terdeteksi terbaca, tapi sebenarnya belum masuk ke servernya pusat. Nah, yang nomor dua ini penyebab kenapa perlu lagi penjadwalan ulang. Tapi tidak banyak kasus yang nomor dua ini. Mungkin kalau di Kalteng hanya sekitar satu dua sekolah lah mengakibatkan anak-anak yang sebenarnya udah ikut ANBK tapi harus ikut penjadwalan ulang lagi dikarenakan poin 2 ini tadi. Nah, poin yang ketiga, ANBK 2021 itu baseline data Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, baseline data ya. Jadi baseline data yang ANBK 2021 digunakan sebagai data pembanding untuk ANBK di 2022 sehingga data pembanding yang kita pakai di 2021 ini sebagai data pembanding diharapkan memang data yang benar-benar mendekati reliable gitu ya, terpercaya, kemudian juga valid, dan yang dikejar itu adalah jumlah samplingnya itu memang sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ketika jumlah sampling masih banyak yang perlu dikonfirmasi tentang keikutsertaannya, dilakukanlah penjadwalan ulang itu. Ya, kenapa? Ya baseline data tadi sebagai data pembanding sehingga di ANBK 2022 itu akan dibandingkan hasilnya dengan ANBK 2021 dan itu akan membuat kita bisa memperkirakan dampak suatu program. Program apa? Program Merdeka Belajar salah satunya, program bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa diukur. Data pembandingnya di tahun 2021, di tahun 2022 ada ANBK lagi dibandingkan nanti hasilnya dengan baseline data. Nah, yang namanya baseline data itu harapannya adalah datanya utuh. Informasi yang kami dapatkan ketika kita diundang di bulan awal-awal bulan Maret kemarin, di akhir bulan Februari kemarin, bahwa di 2023 itu tidak ada lagi ANBK penjadwalan ulang karena baseline datanya sudah ada di ANBK 2021. Mengapa 2021 ada penjadwalan ulang? Itu untuk mengejar baseline datanya, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, di pos juga menyebutkan bahwa ada penjadwalan ulang untuk kondisi tertentu. Nah, sehingga saya kira penjadwalan ulang ini secara teknis itu sudah dijelaskan kenapa ada penjadwalan ulang. Secara dasarnya juga ada dasarnya bahwa di pos ANBK disebutkan penjadwalan ulang. Begitu ya. Siapakah yang mengikuti penjadwalan ulang? Apakah semua peserta? Untuk lebih pasti, saran saya yang pertama adalah untuk lebih pasti coba cek di web ANBK-nya di menu penjadwalan ulang, di situ terlihat nama-nama yang ikut penjadwalan ulang. Dan tidak semua. Ada yang semua itu karena dia mengalami kasus yang nomor 2. Nah, tapi kalau misalnya
hanya 3 atau 2 orang, ya itu aja yang ikut. Bagaimana kalau 3 atau 2 orang ini eh, memang dipastikan tidak hadir lagi nanti, mungkin di saat pelaksanaan gitu ya, tidak hadir. Nah, nanti itu ada mekanismenya, yaitu, oke, bentar ini kita clear dulu. Nah, jadi mekanisme penjadwalan ulang. Pertama, Bapak Ibu, patokan kita sekarang adalah di web ANBK. Patokannya ya. Jadi semua pengaturan ada di web ANBK. Di Vervaltik kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena untuk penentuan moda menumpang mandiri, kemudian status semi online dan online, itu semuanya ada di web ANBK sekarang. Ya, ada di web ANBK kalau yang sekarang. Nih. Jadi semua pengaturan ada di web ANBK. Setelah itu, silahkan Bapak Ibu ke menu penjadwalan ulang untuk melakukan perubahan status dan modanya. Jadi kita tidak bolak-balik lagi seperti ANBK 2021 yang reguler. Bolak-balik di Vervaltik, web ANBK, itu enggak lagi. Di penjadwalan ulang semua satu pintu di web ANBK. Itu ya. Nah, setelah login ke penjadwalan ulang, menu penjadwalan ulang, ubah statusnya misalnya dari menumpang mau ke mandiri, modanya dari semi online mau ke online, itu bisa. Ya, nanti kita lihat di webnya. Kemudian hal lain, nah ini yang saya bilang tadi, bagaimana kalau misalnya ada siswa yang pindah, ada siswa yang berhenti, tidak perlu diminta ikut susulan, tuangkan saja dalam berita acara pelaksanaan susulan. Nah, nanti kan itu ada pelaksanaan susulannya, ada tanggalnya tuh. Tinggal dituangkan di berita acara bahwa dari 3 peserta kami yang harusnya ikut susulan, semuanya sudah pindah, semuanya sudah berhenti, misalnya sekolah. Itu nanti masuk datanya ke pusat juga di berita acara. Penjadwalannya kapan Bapak Ibu? Penjadwalannya itu nih ya, 14-15 Maret sinkronisasi gladi. Jadi kalau bicara sinkron berarti hanya untuk yang moda semi online. Yang onlinenya gimana Pak? Yang onlinenya tidak sinkron. Yang onlinenya langsung ikut saja di gladi bersih kalau mau ikut gladi. Gladi bersihnya tanggal 16-17 Maret. Karena ada yang bertanya, moda onlinenya mana? Moda onlinenya sudah masuk di sini. Gladi bersih itu untuk semua moda. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai gladi, sinkronisasi pelaksanaan AN susulan ini untuk moda semi online saja. Yang online tidak perlu sinkron kan? Maka yang online itu langsung saja ikut di tanggal 21-24 pelaksanaan AN susulan untuk semua moda ya. Untuk semua moda. Nah, 19-20 itu sinkron. Sinkron, yang namanya sinkron itu hanya untuk semi online. Nah, berdasarkan jadwal ini, kalau Bapak Ibu misalnya mempunyai siswa yang memang berhenti, pindah sekolah, memang tidak bisa hadir, tuangkanlah dalam berita acara. Oke. Sekarang kita stop share sebentar ya. Nah, kita ke web ANBK sekarang. Nah, ini web ANBK. Silahkan login kalau misalnya punya akses kabupaten kota menggunakan kabupaten kota, akses sekolah menggunakan akses sekolah, dan akses provinsi menggunakan akses provinsi. Saya menggunakan akses provinsi. Oke, kita coba login ya. Nah, tutup saja. Oke. Jadi kalau udah masuk ke menu ke web ANBK, baca pengumumannya ya. Yang mengikuti penjadwalan ulang, lihat pada menu penjadwalan ulang. Lihat pada menu ini aja ya. Penjadwalan ulang langsung diklik.
Nah, semua pengaturan untuk penjadwalan ulang hanya ada di menu penjadwalan ulang saja. Menu penetapan sekolah itu biasanya ada di kabupaten kota atau di provinsi. Contoh, saya menetapkan SMA ya. Ada perubahan nih dari SMA 4 ini dia dari mandiri ke menumpang misalnya. Itu boleh. Atau misalnya ada yang tidak mengikuti ya, boleh tidak mengikuti saja ya. Karena di surat edaran itu kalau tidak mengikuti ada gitu ya, bisa dianggap tidak mengikuti. Artinya nanti hasil AN-nya itu dua saja. Hasil AN-nya bisa bolong atau hasil AN-nya akan ditampilkan sesuai dengan jumlah siswa yang terkirim saja datanya gitu ya. Kita coba cek ya yang AN. Oke. Nah, awalnya kita kan melihat di peserta didik ya, yang di menu ANBK. Jadi di data peserta didik itu, misal nih, eh, ada yang penjadwalan ulang dia bisa hadir. Kalaupun dipastikan tidak bisa hadir, bolehlah pilih bahwa sekolah ini tidak melaksanakan bentar, jenjang SMA. Nah, ini pilihannya. Kemudian pelaksanaan ini, menu yang tempat pelaksanaan itu hanya untuk sekolah menumpang saja, yang statusnya menumpang perlu ditaruh di mana dia melakukan pelaksanaan penjadwalan ulang gitu ya. Misalnya MA Anur. Kalau mau diubah tempatnya di mana? Misalnya mau rubah tempat menumpang. Kalau mau menjadi mandiri MA Anur berarti di status pelaksanaannya itu dirubah menjadi mandiri nanti di jenjang SMA MA. Nah, kita coba cek ya penjadwalan ulang. Eh, nah, ini penjadwalan ulang. Menu-menunya ada di sini nih. Komputer proktor, pengaturan sesi. Jadi misalnya dari penjelasan kosong, kita atur dulu komputer proktor. Tambah, gitu ya. Nah, jenjangnya SMA misalnya. Tambah. Tinggal ditambahkan seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Sekolahnya 4 misalnya ya. Tinggal ditambah. Kalau mau nambah nih, gitu ya. Jadi ngeditnya semua di sini posisinya. Setelah komputer proktor ditambahkan, baru di pengaturan sesi diatur sesinya. Dan seterusnya, kita coba cek sekolah yang kesetaraan ya. Kalau ada kesetaraan ini login. Kesetaraan itu ada yang melaksanakan gitu ya. Nah, ini sekolah-sekolah di PKBM yang melaksanakan. Ada 20 ya. Nah, nanti ini kalau misalnya ada yang keliru, datanya tinggal dirubah saja menjadi tidak mengikuti nanti. Gitu. Oke, penjadwalan ulang sudah. Jadi menunya di menu penjadwalan ulang, di penetapan sekolah itu untuk menetapkan sekolahnya mana saja yang ingin melakukan penjadwalan ulang. Kemudian eh, di menu penjadwalan ulang ini adalah operasional buat hari H nanti. Misalnya komputer proktor, tambahkan kalau mau sinkron. Itu ya modalnya misalnya saya mau berubah moda dari online ke semi online atau sebaliknya gitu ya. Tinggal dirubah aja nih. Modalnya hanya ada dua, ya, online dan semi online. Kemudian Bapak Ibu kita lihat peta sebaran. Jangan khawatir Bapak Ibu. Hampir seluruh Indonesia itu memang melakukan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Kita kalau di Kalimantan itu ada 797 yang melakukan penjadwalan ulang. Di Kalbar 1000, di Kaltim 400 sekolah, Kalsel 200, Papua paling banyak ada 2500. Di Jawa Barat saja yang memang daerahnya besar gitu ya dan terjangkau recover sinyal itu ada 2900. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanya ini kenapa lagi sih ada penjadwalan ulang? Itu bukan hanya kita yang mengalami sebenarnya. Seluruh Indonesia. Begitu. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ditanya gitu ya.
Itu pengantar singkat dari saya. Apakah bisa berubah moda dari semi online ke online? Ya udah saya sebutkan tadi ya. SMKN 3 Palangkaraya. Kita coba cek ya. SMK 3 Palangkaraya. Nah, ini saya contohkan untuk merubah ini ya, untuk merubah moda. Bapak Ibu login ke web ANBK, pilih menu penjadwalan ulang ya. Nih menunya penjadwalan ulang. Nanti kalau udah diklik ke halaman penjadwalan ulang, silahkan diatur status pelaksanaan dan modanya. Misalnya saya tadi mau ngatur punya SMK nih di Kota Palangkaraya. Nah, dari mana tadi? Dari posisi semi online ya Mas ya? Atau ke online? Online ya? Kalau sudah, simpan. Udah, berarti udah berubah tuh. Itu aja Bapak Ibu yang dari Dinas Kabupaten Kota. Kalau ada sekolahnya ingin merubah status pelaksanaan, merubah moda pelaksanaan, login dulu ke web ANBK, pilih menu penjadwalan ulang, nanti ke halaman yang ini, itu nanti silahkan dipilih dari modanya sampai ke tempat pelaksanaannya untuk sekolah menumpang. Oke. Halo. Ya, silakan. Oke, Bapak. baik. Terima kasih Pak Arya dan terima kasih juga atas fasilitasinya pada malam hari ini. Penjadwalan ulang kayaknya bikin banyak sekolah bertanya-tanya juga nih, Pak. Kebetulan Iya, kami di betul. Barito Selatan, Bapak Ibu semua mohon izin rekan-rekan dari kabupaten kota yang lain. Di Barito Selatan, Pak, untuk jenjang SD itu ada 10 kalau tidak salah, kemudian SMP itu ada 4 yang termasuk penjadwalan ulang. Nah, kami sudah coba cross check itu dengan sekolah dan kayaknya Pak di apa namanya di dashboardnya ANBK itu di webnya ANBK itu sekolah itu udah tercentang Pak mengikuti AN. Nah, jadi meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya, yang penjadwalan ulang bukan hanya di tempat kita, tapi di tempat lain juga uh, hampir seluruh Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan ini Pak, bagaimana cara kita menjelaskan ke rekan-rekan kepala sekolah kenapa sekolah kami harus ada penjadwalan ulang. Sementara kemarin kami sudah ngikutin. Itu pertama Pak. Nah, kemudian yang ikut penjadwalan ulang itu kan ada di 21 sampai 24 Maret. Nah, pertanyaannya, apakah hanya sekolah yang ada list undangannya itu, kemudian sekolah yang lain tidak, begitu ya Pak ya? Nah, kemudian pesertanya nih lagi, kebetulan umpama nih, yang kemarin sudah hadir, kalau jadwal ulang lagi, apakah mereka juga ikut hadir kembali? Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Terima Oke. kasih. Selanjutnya itu mungkin kita komunikasi belakangan. Baik, Pak Hamid dari Barito Selatan. Nah, kalau pertanyaan yang dari ke sekolah-sekolah ya, secara Iya. secara teori itu bisa menggunakan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, Pak. Mm-mm. Bahwa siswanya tidak apa ya, ada beberapa komponen, misalnya siswa tidak Mm-mm. hadir dan diharapkan bisa hadir di penjadwalan ulang. Kalaupun tidak hadir, yang kedua mungkin alasannya dia datanya terkirim, di kita terdeteksi terkirim, tapi sebenarnya belum masuk ke server pusat. Nah, itu Mm-mm. secara teknis. Tapi kenapa ada penjadwalan ulang ini mendorong supaya yang sangkut datanya ini tetap tetap dijadwalkan ulang. Jadi pusat itu menginginkan supaya jadi data pembanding yang bagus gitu untuk data sebelumnya, yang utuh gitu ya jumlah kuantitasnya. Nah, Mm-mm. yang terakhir adalah di pos, kalau kita baca itu memang boleh menyebutkan penjadwalan ulang. Nah, itu tentunya secara teori ya. Memang kita kalau mengkaji lagi kita ada masalah transportasi, masalah pendanaan dan lain-lain itu memang belum dijelaskan oleh pusat. Nah, kalau secara data, saya biasanya lihatkan di web ANBK. Eh, Mungkin bisa kita lihat Pak, sekolah mana yang di tempat Bapak melakukan penjadwalan ulang Pak? Contoh saja Pak. SD ya. SD, betul.
Ya, Barsal. Barito Kenapa? Selatan. Betul, Barito Selatan. Betul, 10 sekolah ini Pak. Danau Masura, Murung Paken. 12 Oke. nih ya. Berapa Pak? 12 dengan MI ya. MI-nya ada 2 ya? Iya, MI ada 2. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat sekolah ini aja yang ikut Pak. Oke, kita lihat salah satu sekolah saja. SD Negeri Danau Masura. Ini untuk Baik. penambahan penjelasannya. Kita menjelaskan tadi kan by teori. Nah, sekarang kita by data. Oke. SD Negeri Danau Masura, kalau kita lihat di web ANBK-nya, kita ke menu web ANBK yang ini, yang sebelum diklik menunya penjadwalan ulang, kita lihat di konfirmasi peserta didiknya, ya, data peserta didik, kemudian pilih SD, pilih Barsel, oke, yang ini halaman berapa nih? Oke Pak. Oh, berarti Danau Masura ini dia menumpang kemana Pak? Numpang SMPN 1 Dusun Selatan. Oke, berarti di Dusun Selatan dia. Ke Barsel lagi. Bentar, ini kayaknya harus di refresh. Oke, kita ulang ya. Iya. SMP Barsel. Nama Sura ya. Nah ini ada selisih kayaknya nih. Nah ada selisih Pak. 1. Betul. Nah ini di teori tadi udah tepat. Siswa yang tidak hadir itu diharapkan sekolah bukan diharapkan ya. Siswa yang tidak hadir ini menyebabkan sekolah ini terdata dalam sekolah penjadwalan ulang karena ada jumlah selisih data 1. Walaupun udah diisi tidak hadir, tidak apa-apa. Tapi tetap masuk ke penjadwalan ulang. Nah, diberi kesempatan lagi di penjadwalan ulang untuk 1 ini supaya hadir. Siapakah yang 1 ini? Kita cek di menu penjadwalan ulang, pengaturan sesi, kemudian kita pilih SD-nya tadi ya. Barsel ya. Betul. Oke, ini nggak bisa di Barsel karena dia di SMP ujiannya berarti harus pilih SMP-nya. Oke. Nah, SD. Nah, atas nama siapa nih? Dola atau Raihan? Raihana. 2 ini aja Pak yang ikut susulan Pak. Oh, 2 itu ya Pak ya? 2 ini aja. Kemudian datanya tadi selisihnya cuman 1 tadi. Berarti 1. salah satu dari 2 itu ya Pak ya? Nah, 1-nya ini berarti mana nih? 1-nya berarti dari Murung Paken. Oh iya, betul, betul. Jadi 2 ini Pak untuk yang di SMP Negeri 1 Dusun Selatan. Yang ujiannya di sini. Yang ujiannya di SMP Negeri 2 Karakuala beda lagi Pak, ada 10. Oke. Nah, ini kan SMP nih ya. Nah, ini dari SD Negeri Batilap. Betul. Nah, kan kelihatan. Nah, Batilap coba kita cek di sini. Jadi memang kalau by data itu kelihatan saja Batilap itu ada 6. 3. Ada 9 yang jumlah peserta, 3 yang terespon, 6 yang ketinggalan. Berarti di sini betul. ada begini. Itu. Oke. Nah, jadi kalau penjelasan by datanya seperti itu sih Pak. Oke, ada data baik. sangkut di sini. Nah, kita lihat di sini yang ujian siapa. Jadi intinya yang ikut ujian penjadwalan ulang itu adalah sekolah yang ada di menu penjadwalan ulang saja, tidak semua sekolah. Baik. Pesertanya ngelihatnya itu ada di menu penjadwalan ulang, kemudian pilih lagi penjadwalan ulang, ada di menu pengaturan sesi. Baik. Terlihat di sini, misalnya di SD tadi Pak ya. Itu tempat sekolah numpang ya Pak ya? Ya, misalnya dia numpangnya ke SMP, berarti nanti kita ngilihnya SMP tuh. Ya, betul. Nah, kalau Bapak ingin merubah sekolah yang menumpang menjadi mandiri, di menu penetapan sekolah nantinya. Oke, baik. Gitu. Jadi semua operasional itu ada di menu penjadwalan ulang. Oke, Begitu, Pak. baik. Oke, baik Pak Arya. Saya boleh minta bantu nih Pak sebentar. Apakah bisa dibukakan Pak data yang 10 sekolah tadi, termasuk SMP-nya? Itu kayaknya semua ada selisih ya Pak ya, yang Barsel tadi Pak. Mumpung Pak Arya lagi membuka, kalau saya perhatikan kayaknya itu Pak memang sekolah yang ada penjadwalan ulang itu rata-rata ada siswa yang tidak hadir. Mungkin ini bisa salah satu jadi argumen kita menyampaikan ke rekan-rekan di sekolah begitu Pak, sehingga secara teori dan data itu akan sinkron.
Sehingga ini meyakinkan rekan-rekan kepala sekolah untuk mengikuti ANBK susulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau kebetulan siswanya yang udah nyangkut itu ternyata udah pindah ke luar daerah, ada yang berhenti atau meninggal dunia, kira-kira seperti apa pada saat susulan? Karena tadi, Baik. mohon maaf Pak Arya, saya potong sebentar. Ya, Karena siap. tadi sudah ada di antara kepala sekolah, itu dan nama surah itu yang datang sekolah, itu siswanya, itu ada satu orang selisih, betul. Itu siswanya Pak memang tidak ditemukan lagi, siswa itu udah pindah ke luar daerah. Oh ya. Kalau Siap. kita kalau kita ngikut, kita buatkan jadwal susulan lagi buat mereka, terus yang hadirnya siapa lagi, begitu kan? Ya. Oke, silakan Pak, terima kasih. Ya, saya jawab dari pertanyaan yang terakhir, Pak, ya. Kalau Mm-mm, misalnya pesertanya ini, udah dipastikan nggak akan hadir di susulan. mm-mm, Nah, saya udah sebutkan tadi di slide-nya saya, mm-mm. ini, Pak, yang hal lain, Oke, gitu ya, yang hal lain. Sebentar. mm-mm, Nah, hal lain ini adalah mm-mm, kalau misalnya AN susulan ini datanya tidak lagi menggunakan data sampling ulang, tapi data sampling yang udah disampling di tahun 2021. mm-mm. Nah, jika ada yang pindah, berhenti, atau hal lainnya tidak ditemukan tadi, tidak perlu diminta ikut susulan. Nanti pada saat ANBK jadwal susulannya gitu ya, silahkan diisi saja berita acaranya. Oke, Udah, tapi maksud saya, tapi sekolahnya tetap kita kita bikin jadwal susulan, tapi pada saat hari H-nya siswanya tidak perlu hadir karena memang nggak ada yang hadir kan? Kita betul. langsung buatkan berita acara bahwa siswa ini kondisinya seperti ini, begitu. Boleh, ya. Oke, gitu Atau ini ya. ada ataunya Pak ya. Ini kan Oke. yang pertama nih. Artinya Mm-mm. udah ikut aja nanti ini diberita acarakan gitu ya. Mm-mm. Nah, atau tapi yang kedua ini agak kurang pas sih karena memang yang kedua ini kita milihnya tidak melaksanakan gitu ya. Mm-mm. Saya close dulu ya. Nah, yang kedua ini kita juga bisa memilihnya sebenarnya sekolah yang SD tadi, Pak, yang dari Barsel tadi. SD apa tadi? Masura ya. Dan nama surah, Nah, betul. pilih aja tidak mengikuti. Oh Karena udah gitu ya, tahu, Pak. udah pasti kok satu itu nggak hadir gitu ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, apabila kita tidak mengikuti penjadwalan ulang ini, bagaimana dengan rapot satuan pendidikannya? Apakah bisa Oke. keluar atau bagaimana? Nah, untuk rapat satuan pendidikan itu nanti mengacunya kepada yang menu sebelumnya Pak ya, yang di web ANBK yang belum masuk ke penjadwalan ulang. Bisa Mm-mm. dilihat Danau Masura itu dari 6 yang ikut, 5 yang masuk datanya ya. Iya, betul. Ya udah berarti 5-nya aja yang ditampilkan, Pak. Oh gitu ya, Pak Dianggap ya. satu itu dia tidak hadir udah. Oke. Jadi, Jadi, oke, baik. Mohon maaf, Pak Arya, ini agak agak ya, agak panjang begitu ya ceritanya, ya, diskusinya. Jadi artinya kalau memang kita sudah bisa memastikan daftar selisih yang satu orang itu, umpama kita tetap bikin jadwal susulan, akan dipastikan nggak hadir. Nah, ya, kita bisa milih tidak mengikuti. Nah, ya, lalu untuk hasil raport satuan pendidikannya nanti, dia tetap akan muncul. Artinya meskipun istilahnya tidak mengikuti penjadwalan ulang, dia akan tetap mendapatkan raport satuan pendidikannya. Itu yang ya, ingin kami pastikan. ya. Berdasarkan data yang ini Pak ya. Jadi dia Oke, apa ya. adanya nantinya. Dia ini kan yang mau di apa ya, yang mau dikumpulkan lagi datanya itu di penjadwalan ini adalah jumlah selisihnya ini. Ya, betul. Selain ada beberapa sekolah kita memang yang belum ANBK tahun 2021 itu. Ada beberapa hal Oh, teknis gitu ya. oh, Tapi tidak oh. banyak sekolah kita yang belum ANBK. Yang Oke. banyak itu adalah jumlah selisih ini. Kita mau jumlah selisih ini supaya bisa terkumpul juga masuk ke dalam jumlah respon. Nah, itu yang mau didorong. Nah, tapi memang arahan dari pusat, eh, siswa yang memang di susulan itu tidak hadir, tuangkan saja dalam berita acara. Itu lebih ini ya. Memang sedikit lebih repot, tapi lebih otentik sebenarnya karena ada berita acaranya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Siap, Arya. sama. Berikutnya, kalau memang ya, umpama sekolah itu taruhlah ada dua selisih, bahkan ada yang 6 tadi saya lihat ya Pak ya, yang batilap itu, Mhm, yang terdaftar 9, yang sudah mhm, hadir cuma 3, kemudian ada selisih 6. Nah, mhm. ini kebetulan Pak, kondisi geografisnya sekolah ini jauh di ujung sungai sana.
Tapi saya tidak perlu panjang lebar sana. Ini kalau umpama mereka milih tidak mengikuti ujian susulan, apa dampaknya bagi sekolah? Apakah rapot mutunya tetap muncul atau tidak? Ini yang perlu diinformasikan juga, Pak. Karena karena mohon maaf Pak Arya, karena sekolah ini memang ada di ujung sungai sana, Pak. Masuk keluar sungai itu aja mereka bawa anak-anak tuh harus pakai transport sungai, klotok kita bilang begitu ya Pak di daerah kita, ke kecamatan begitu kan. Nah, jaringan di sana pun sudah tidak mendukung sama sekali karena kita kontak aja kepala sekolahnya pakai telepon biasa, juga kadang nyambung kadang tidak, apalagi menggunakan yang sifatnya jaringan. Kira-kira yang seperti itu kondisinya. Kalau mereka milih ternyata Pak kami lebih memilih tidak mengikuti susulan. Dampaknya terhadap sekolah itu seperti apa, Pak? Nah, kalau tidak memiliki susulan, saya udah cerita ya kemarin ya. Ada dua hal, Pak. Pertama, data di rapot pendidikannya itu mungkin akan kosong. Kosong ini pun tidak serta-merta kosong. Kosong itu kalau misalnya selisihnya itu full. Misalnya nih ya, di Batilab ya, Batilab. Itu 18 yang peserta. 18-nya ini terdeteksi selisih juga 18. Berarti kan semua dianggap tidak masuk datanya. Yang Batilab nih ya Pak ya. Nih yang kelihatan ya Pak ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah yang Batilab ini, nah ini 18. Ternyata di jumlah selisihnya juga 18. Nah ini kemungkinan di rapot pendidikannya itu akan kosong. Dengan kasus seperti itu. Contoh yang ini yang bisa seperti itu yang kayak gini ya. Nah, yang SD Negeri Sukakarya UPTD D3. Dia ada jumlah peserta 2 ya. Betul. Jumlah responnya 0. Jumlah respon yang ini juga 0 kan? Betul. Berarti ada selisih 2. Nah ini kemungkinan rapot pendidikannya akan 0 Pak. Tidak ada ditampilkan. Untuk rapot pendidikan di bagian asesmen. Karena rapot pendidikan itu kabarnya bukan hanya isinya tentang asesmen saja, tapi survei karakter, survei lingkungan belajar juga ada sih. Nah, kalau di satu sama Bapak yang Batilab, berarti nanti data ditampilkan itu 14 ini dibandingkan dengan data 18 gitu ya. Jadi dia tidak akan menampilkan utuh 18 Pak. Dia akan menampilkan analisanya itu sebanyak 14 ini saja. Tetap ditampilkan Pak, tapi tidak utuh. Yang kosong itu kalau yang seperti ini 2 tapi responnya 0, ini juga 0 di numerasi. Nah, berarti kan ada selisih 2 juga. Nah, ini kayaknya kalau dia nggak ikut pengulangan, dia akan kosong rapot di bagian asesmen nasional. Tapi kalau selisihnya hanya 4, ini ya berarti dia hanya menampilkan apa adanya 14 dan 14 seperti ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Sebentar, Pak Arya. Itu kebetulan itu kan muncul ada yang 18, ada yang 9. Kenapa demikian, Pak? Server Pak, ini servernya beda nih. Oh gitu ya? ID servernya beda. Iya, dijadikan 2 server berarti oleh sekolahnya. Oh gitu ya? Iya, kode server beda. Oke, baik. Kalau yang Sukakarya itu Pak, itu sekolahnya udah merger, udah bubar. Jadi no problem saya rasa itu ya. Iya. Nah ini contoh saja Pak, kebetulan ada contohnya. Betul Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi contoh kalau data kosong itu ya bukan berarti tidak ikut pengulangan itu kosong, enggak, tergantung selisihnya berapa. Nah kemungkinan yang kedua kalau tidak ikut tadi yang saya sebutkan, ditampilkan apa adanya sesuai dengan jumlah selisih data yang ini. Begitu. Mudah-mudahan nanti informasinya sampai ke kawan-kawan di daerah ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain mungkin silahkan. Ya. Silahkan rekan-rekan yang lain, Pak Edi, Pak Kusaini. Karena pasti pusing kan ditanya-tanya sekolah kan? Iya betul Pak. Ini kan langsung, makanya saya tadi terima kasih sekali Pak Arya malam ini respon cepatnya begitu kan. Saya langsung lapor Kabid nih juga nih. Ini rekan-rekan di provinsi langsung gercep begitu ya, menindaklanjuti dan menyikapi susulan itu. Iya Pak, karena ada 800. Banyak juga sekolah kita yang sangkut ternyata. Pak Aryadi izin bisa sharing ya, juga. Pak Edi, silakan Pak Edi. Pak Edi Sucipto dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Arya yang sudah
menginisiasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada senior saya nih Pak Abdul Hamid Barsel. Sudah hampir semua informasi tadi diutarakan beliau, dan memang hampir separuh juga yang ditanyakan beliau juga sama. Ada yang ingin kami tanyakan tapi sudah terjawab. Nah, saya ingin memastikan Pak Aryadi bahwa tadi pagi saya sudah ngelapor juga Pak ke Kadis kami, tetapi mungkin nanti kami follow up lagi dengan informasi terbaru ini. Untuk pertama gini Pak, hampir semua SD yang ada di Kotim itu 60-an kalau tidak salah ya, memang kita banyak sekali dari 378 itu. 60-an sekolah itu hanya kalau 60, anggap aja 60 tadi Pak, 58 itu menumpang, 2 saja yang mereka mandiri Pak. Nah, yang menumpang ini memang agak repotnya di situ kita, karena menumpang di SMP, di SMK dan sebagainya itu. Nah, bolehkah gini Pak? Bolehkah nanti ketika kami konfirmasi ke sekolah-sekolah itu mereka berganti, tidak lagi menumpang tapi mandiri untuk mereka sendiri saja gitu kan? Itu yang pertama, artinya kita tidak lagi ngikutnya punya SMP, tapi akhirnya mandiri SD yang bersangkutan saja yang melaksanakan, karena paling tidak kita sudah tahu alurnya seperti apa dan kita sudah paham, karena kemarin sudah ada pengalaman untuk yang pertama kali ini. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua, untuk tadi mengklik itu Pak, karena jujur saya tidak habis melihat fiturnya kemarin. Apakah untuk mengklik misalnya gini Pak, tidak mengikuti atau tadi menumpang dan segala macam tadi Pak Aryadi, apakah boleh kita yang kabupaten atau itu sekolah induknya yang mengklik itu semua? Itu Pak yang kedua Pak ya. Dan yang ketiga, kami informasi nih Pak Aryadi, memang di Kotim sendiri sampai saat ini ada 3 sekolah yang memang tidak ikut kemarin, dan saya baru tahu itu, yang satunya baru tahu ketika ada konfirmasi validasi itu, kalau yang 2 itu sudah konfirmasi mereka bahwa, dan saya iyakan juga karena memang kondisi tidak memungkinkan saat itu, banjir besar tempat kita dan kita lebih mementingkan keselamatan anak. Jadi seperti yang sampaikan Pak Abdul Hamid tadi, banyak juga memang tempat kita yang kesulitan sekali, dan kemungkinan ini juga tidak bisa terlaksana secara maksimal yang susul ini Pak Aryadi. Dan saya sudah melihat daerah-daerah yang sebaran yang memang harus ngulang itu daerah-daerah yang sangat sulit sekali gitu ya. Bahkan mereka ada yang rata-rata 10 sampai 15 kilo itu di lahan PBS itu malahannya. Yang memang musim seperti ini ya luar biasa beratnya medan, dan kita memang satu sisi kasihan dengan si anaknya, takut terjadi apa-apa. Itu yang pertama yang kita pertimbangkan betul ya. Saya kira itu dulu Pak Aryadi. Jadi yang pertama tadi, bolehkah diganti saja misalnya mereka, wah kalian mandiri sendiri aja deh, nggak usah numpang dulu gitu kan. Jadi biar lebih mudah untuk koordinasinya. Yang kedua, untuk yang tadi mengklik itu, apakah boleh kita yang kabupaten yang mengeksekusinya dengan tentu koordinasi, karena kalau menunggu misalnya sekolah induk, walaupun kita ini satu kantor, kadang-kadang karena kita nomenklatur sudah beda, SD dan SMP ini beda, kalau Digdas misalnya ya, itu juga agak sulit juga koordinasi masalahnya. Saya kira itu Pak Aryadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas Edi. Saya langsung ke sistem saja. Nah, jadi kalau merubah ke menumpang mandiri atau sebaliknya itu bisa Mas. Nanti langsung saja login di web ANBK menggunakan akun kabupaten ya. Kemudian pilih menu penjadwalan ulang ya, penjadwalan ulang aja yang dipilih. Nah, kemudian penetapan sekolah, status pelaksanaan dan modal langsung dipilih. Ini pilih SD-nya. Kalau saya kan kebetulan provinsi, jadi harus milih kabupatennya dulu juga. Nah, nanti di akunnya dinas itu boleh merubah dengan catatan koordinasi dulu dengan sekolah induknya, supaya dia tahu ada ujian susulan di tempatnya dia gitu ya. Kalau dari kita nggak masalah sih mau yang klik itu sekolah induk yang tempat ditumpangi, atau kawan-kawan di dinas pendidikan yang melakukan pemilihan status pelaksanaan, itu tidak masalah. Yang penting ada koordinasi begitu ya. Nah, misalnya pelangsian tadi dia menjadi mandiri, ya udah, misalnya sawahan aja menjadi mandiri, pilih aja mandiri, Ketapang jadi mandiri, ini jadi mandiri, ini jadi mandiri, udah. Kemudian kalau udah klik simpan. Saya nggak klik simpan nih ya, saya nyontohkan saja. Nah, klik simpan, sudah. Silahkan kabupaten kota kalau mau mengeksekusi, dieksekusi dengan catatan biasanya kami juga mengeksekusikan, tapi harus koordinasi dulu ke sekolah tempat dia menumpang atau ke sekolah yang dia menjadi tempat mandiri sekarang ini, supaya dia nggak kaget sebenarnya. Itu ya. Silahkan koordinasi Masnya. Nanti ubah langsung di menu perubahan, di menu penjadwalan ulang, kemudian di penetapan sekolah,
di menu status pelaksanaan dan moda. Itu langsung disimpan. Kemudian sama Mas, pertanyaannya tadi ya, kalau misalnya tidak ikut sebenarnya juga tidak ada kata wajib sih ya sebenarnya di edaran Kemdikbud itu, karena ini memang ingin mengukur kompetensi minimum ya, literasi dan numerasi. Tapi itu tadi berpengaruh ke rapat pendidikan. Nah, kalau di rapat pendidikan berarti nanti di data misalnya ya, di ini ya, saya membandinginnya biasanya dari konfirmasi peserta didik. Nah, di data peserta didik, misalnya di SD, di Kota Waringin Timur, nah ini kan ada beberapa nih. Nah ini Mas, di Katolik nih, ini ada 30 yang ikut, dan 30 ini ternyata selisih datanya. Kalau kita cek, oh memang tidak melaksanakan, berarti aman Mas ya. Saya kira tadi, ini tidak melaksanakan ternyata, aman aja ini. Nah kita cari yang tidak hadir aja. Nah ini ada 12 yang tidak hadir. Berarti, wah ini MI nih Mas, 12 siswa harusnya melaksanakan, 12 tidak hadir. Ini kemungkinan nanti di rapat pendidikannya MI Nurul Amin itu akan kosong, tidak bisa ditampilkan hasil asesmennya karena selisihnya tidak di ini ya. Tidak, kan diberi kesempatan nih di penjadwalan ulang. Ayo ikut lagi yang tidak hadir nih, ada 12. Nah, cuman ternyata tidak diikuti. Ya udah, nanti rapat pendidikannya kosong. SD Tunas Agro dari 25 ada 11 yang tidak hadir. Ini di rapat pendidikan tetap keluar sih Mas, cuman tidak maksimal, hanya 14. Pak Nah, Redi, sebentar, ini biar tidak terlalu jauh, bisa saya cat sebentar ya. ya, Kalau ini Pak Redi, misalnya nih di Mekarjaya itu mereka semi online itu. ya, Nah, literasi mereka itu 20, sementara numerasinya 10 mereka ya, sehingga selisih kan 30. Mereka yang numerasinya full tidak bisa. Saya sudah konfirmasi ke mereka kemarin, ketika mereka melaksanakan numerasi memang mereka gangguan tidak bisa apa-apa, katanya kemarin ada deadlock di situnya. Nah, kalau nanti mereka ulang-ulang, itu yang literasinya apakah ngulang juga atau khusus numerasi yang 0 itu aja? Nah, mana tadi Mas? SDS Mekarjaya di atasnya, Mekarjaya. Mekarjaya. Oke Ujiannya ya. di mana dia? Di Mekarjaya juga ya? Iya, dia mandiri, Nah, dia mandiri, nah, mandiri. ini kalau jawabannya lebih pasti Mas, kita by data saja. Balik lagi ke menu penjadwalan ulang, ya. Oke, Nah, oke, oke. lihat di pengaturan sesinya, lihat di SD, supaya nanti ini aja yang ikut berdasarkan data gitu kan. Ya, ya, oke. Ya, Kotim Mekarjaya tadi ya. Mana dia tadi? Iya, Mekarjaya. Kotim ya? Iya, Kotim. Tempatnya di Mekarjaya ya? Iya, Mekarjaya. Oh, nggak ada ya? Nah, kita cek modalnya. Semi online mereka. Kotim Mandiri ya mereka ya? Mandiri, mandiri. Cari ini aja nih. Mandiri ya sekarang ya. Berarti udah mandiri, penjadwalan ulangnya, pengaturan sesi, D, Kotim. Nah, ini ya, 12. Nah, itu ada yang 184 Pak Riyadi. Nah, ini ada 20. Ada 35 siswa yang ikut. Cadangannya 5. Nah, kita bandingkan. Tadi berapa yang ini? 10. 10, 30. Iya. Jumlahnya 30 ya? Iya, Berarti karena ada 30. ya mereka total di numerasi tidak ada yang ikut karena yang deadlock itu tidak bisa apa-apa, yang kemudian yang literasinya 10 mereka. Oh, berarti ini semua ikut Mas. Oh gitu. Oke, 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 Ya, oke. semua ikut. Berdasarkan data ini. Nanti coba aja misalkan di numerasi itu ada, aja literasi itu kan ada 10 ya. Ya, Nah, kalau misalnya ada yang sudah terdeteksi dia udah selesai mengerjakan, sebelum mengerjakan, saya baru login nih, udah selesai, berarti dia minta 10 aja datanya lagi. Minta selisihnya 20 berarti ya. Enggak, Deng. ya, 10 ya. Ada selisih ya, 10. Tapi di sini semuanya hadir, disuruh hadir ya 30 ya, ada 5 cadangan kan? ya, Nah, ada 5 cadangannya. Nah, berarti Mas, ini silahkan semua ini ikut dulu. Nanti di hari pertama dicek yang literasi. Apakah semua semua kontennya keluar, ya udah berarti kerjakan. Karena yang pasti 30-30-nya tuh ikut dia. Karena di numerasi ikut semua. Nih. Ya.
Kemudian kalau ini dia udah ngatur sesi sih yang ini. Udah ngatur sesi. Kita coba cek ininya ya. Patologinya udah diceknya belum ya? SD, Kotim 0184, gelombang 1. Semua sesi ya. Belum nih kayaknya nih. Belum. SD, Kotim, Jaya. Belum milih Mas. Belum pilih gelombangnya. Gelombangnya pilih dulu. Nih. Gelombangnya dipilih dulu. Diklik di gelombang nih ya. Gelombang berapa? Nah gelombang itu cara bacanya ya. Gelombang. Nah kalau kita lihat di jadwal ini kan kayak satu gelombang aja ya. Padahal ini 2 gelombang nih. Ya. Jadi Oh 21, ya. 24. 21, 22 itu gelombang pertama. 23, 24. Jadi 21, 22 itu gelombang pertama. 23, 24 itu gelombang kedua. Gitu. Jadi Senin Selasa gelombang pertama, Rabu Kamis gelombang kedua. Gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Aryadi. Memang terbayang susahnya kita karena satu sisi ini kerjaan yang 2022 sudah numpuk dan mulai berjalan tahun anggaran. Tiba-tiba kita di kabar ini, jadi waktu pertama kali ini kabar ya saat sudah kita megang kepala kiri, megang kepala kanan. Karena di bayangan saya ini ketika ini ngasih informasi ke sekolah itu WA kita udah nggak berhenti tuh ting tong terus itu. Nah, ini yang repotnya di situ masalahnya nih ya. Jadi kalau saya sebenarnya gini sih Mas, karena ini jadi ini kesempatan kedua gitu ya. Nah kesempatan kedua, kalau mau ambil ya ambil, kalau enggak diambil ya udah berarti kita siap aja dengan dengan rapat pendidikan dengan data yang masuk aja udah. Hasil apa adanya yang kemarin gitu ya. Iya yang udah masuk itu Pak maksudnya. Bahkan kalau misalnya nih, saya juga punya bayangan begini ya dengan punya Pak Hamid tadi. Pak Hamid yang siswanya itu memang nggak bisa karena alat transportasi atau apa, ikutkan aja dulu misalkan ikut ujian susulan. Nanti di hari H diisi aja berita acara. Tidak ada yang bisa datang karena kan gitu. Medan atau sungainya sedang apa. Jadi seperti laporan juga ke pusat, tidak semua bisa melaksanakan yang namanya berbasis komputer ini. Ada hal-hal pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan. Gitu sih Pak. Sebenarnya kalau ini nggak wajib kalau menurut saya, tapi kita hanya supaya saya itu segini aja sebenarnya. Inginnya informasi yang saya dapat itu juga nyampe ke Bapak Ibu sekalian. Nanti putuskan kira-kira di daerahnya itu gimana nanti. Bisa nggak nih? Gitu kan? Bisa tidak. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa dan keluar rapat pendidikannya yang dengan asesmen nilainya sekian itu berargumentasilah. Ya memang begitulah kondisi tempat kita, sekolah kita jauh kan gitu kan, transportasinya kurang. Nah, saya kira itu sih karena asesmen nasional ini tadi tidak menentukan kelulusan, dia memetakan sebenarnya potensi minimal. Begitu Bapak Ibu. Wah, udah mau jam 8 juga ya nih ya. Ya, nggak terasa Pak Aryadi. Apalagi ini saya mau bertanya. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih Pak Aryadi ya. Siap. Silakan Ibu. Permisi. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mururaya. Ini untuk SMP 1 Seribu Riam. Nah, kemarin informasinya untuk semua data siswanya kan mengikuti ujian. Nah, semua melaksanakan, semua hadir. Tapi ternyata di web ANBK-nya itu dia tidak melaksanakan sama sekali. Ya, kita coba cek dulu ya, data pendidik ya. Kita cek dulu. SMP. Kalau saya senangnya bicaranya by data sih Bu. Biar nanti kita nggak ngira-ngira gitu kan. Iya, benar. Mururaya. Ujiannya di mana Bu? ANBK-nya di mana? Dia mandiri ditumpangi. Iya. SMP apa tadi? SMP 1 Seribu Riam. Ya ini. Ya, iya. Ini kalau begini Bu kasusnya kayaknya nih ya. Nggak terkirim sih Bu. Kalau di teorinya saya itu seperti ini nih. Seperti yang bentar. Di teori yang hasil diskusi saya bersama pusat gitu ya. Itu yang kayak gini nih. Nah, yang nomor 2. Nih. Nomor 2. Data itu tidak terkirim ke pusat. Di server sekolah kita itu terdeteksi terkirim mungkin ya. Iya, benar terkirim. Tapi di server pusat itu terbaca tidak masuk. Nah, ini saya sarankan dia ikut sih, Bu. Karena riskan sekali kalau misalnya sekolah itu tidak ikut. Kita coba cek ya. Kalau sekolah itu misalkan tidak ikut,
ini raport pendidikan untuk asesmennya bisa 0 sih. Nggak tampil Iya, iya gitu. benar. Tidak Iya. tampil maksudnya. Bukan ada nilai 0, enggak. Tidak tampil aja. Tidak ada hasil asesmen. Berarti kalau demikian mereka sinkron ulang servernya nanti supaya ikut ulang Betul. kembali asesmennya. Iya, betul. Kalau kita lihat di penjadwalan ulang ya, di penjadwalan ulang Ya. di SMP, Murung Raya, kemudian Triburiam ya. Nah, ini ikut. Iya. Kasih keterangan aja. Ikut sesinya, ini kelihatan nih. Nah, ini diubah-ubah aja sesinya kalau mau dirubah, Bu. Oke, siap. Nah, kalau mau enak sebenarnya Triburiam itu jauh ya. Bisa online nggak dari sana, Bu? Nggak bisa, offline dia. Nggak ada sinyal, Pak. Kalau offline ini nggak ada mode offline, Bu. Harus semi online sih paling tidak nih kayak begini. Nah, makanya itu yang jadi permasalahannya Sebenarnya sekarang kalau ini. hanya berani ya ini ya udah misalnya ini kosong. Ditanya kenapa kosong? Tidak ada sinyal, Pak. Kita tidak bisa ikut AN, tidak ada sinyal kan begitu kan? Jadi kemarin itu setelah dia melakukan AN di Seriburiam di sana, jadi servernya itu dibawa turun ke Puruk Cau. Baru dia kirimkan servernya itu sinkronkan datanya, ternyata tidak bisa. Iya, nah itu saran saya Bu kalau mau lebih aman ya, semi online ikut yang di susulan ini. Nah, coba tapi dikoordinasikan sih Bu ya, dikoordinasikan. Oke, siap. Nanti di status pelaksanaannya mau menumpang atau mandiri. Kalau menumpang kemana? Ke SMA kita juga boleh Bu kalau mau numpang ke SMA ya. SMA yang dekat lah. Kalau mau semi online gitu. Nanti diinfokan saja ke SMA mana. Kita akan hubungi tutornya kita untuk membantu SMP itu. Gitu, Oke, Bu. siap. Karena kemarin saya paksa bertanya, diserahkan tanggung jawabnya ke saya kalau memang diadakan ulang. Memang Bu, kalau ada masalah itu dikasih ke tanggung jawab itu yang sibuk-sibuk Bu. Iya benar. Oke, terima kasih informasinya akan disampaikan ke sekolah bahwa dia ingin mengikuti ulang kembali asesmennya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Iya, ada lagi? Terakhir ya. 2 menit lagi mau jam 8. Kita 1 jam session sharingnya. Sejam tapi efektif gitu ya. Kita bisa mengumpulkan beberapa informasi. Kabupaten Sukamara, Pak Aryadin. Oh ya, silakan, Mas. Ini ada 2 nih dengan Pak Husaini ya. Ya udah Pak, ini dulu Pak siapa nih? Dari Sukamara. Silakan. Mas, ya Pak Adri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Kabupaten Sukamara itu ada 2 SD. 2 SD, oke. Ya, yang pertama SD Pantai Lunci, SD Lunci. Itu yang bersangkutan peserta didiknya sudah pindah ke Gunung Mas. Jadi pada saat pelaksanaan di hari pertama yang bersangkutan hadir mengisi. Di hari yang kedua yang bersangkutan tidak hadir lagi. Makanya di situ pesertanya tercatat 1 yang di data. Nah, yang untuk di petarikan 2 ini 2 yang tidak hadir karena pada saat itu dia isolasi karena keluarganya ibaratnya terkena kasus COVID. Jadi tidak ikut. Yang ikut hanya 3, pesertanya 5 kalau nggak salah. Nah, untuk pelaksanaan nanti ini kan yang untuk petarikan yang SD Lunci dulu. Apakah diisi apa nanti? Karena yang bersangkutan kan sudah tidak berada di satuan pendidikan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk SDN petarikan 2 ini kena kan menumpang. Nah, untuk penjadwalannya karena operatornya sudah melihat di waktu membuka akun ANBK-nya di yang bersangkutan tidak ada tersedia untuk penyusunan jadwal, moda dan sebagainya. Apakah langsung di dinas atau di sekolah yang ditumpangi? Seperti itu, Pak Aryadin. Oke. Baik, saya jawab yang pertama dulu, Mas ya. Ya. Nah, yang pertama itu seperti yang saya jelaskan di secara teoritis ya di slide-nya saya, slide singkat. Mana tadi? Nah, ini itu masuk ke dalam mekanisme penjadwalan ulang ya, mekanisme penjadwalan ulang. Nah, ini itu masuk ke dalam hal lain. Jadi misalnya nih, ada data siswa sampling itu pindah, berhenti atau sejenisnya,
tidak perlu diminta ikut susulan sebenarnya. Tuangkan saja dalam berita acara pelaksanaan susulan bahwa siswa sudah pindah. Sehingga nanti analisa dilakukan dengan berdasarkan data analisa yang masuk saja, Mas. Jadi tidak perlu diikutkan susulan, tapi di berita acara nanti diisikan saja apa gitu ya, misalnya pindah atau apa gitu. Kemudian yang menentukan tempat ini tadi ya, menentukan moda. Nah, yang menentukan moda itu adalah sekolah yang ditumpangi ya. Contoh, tadi adalah di SMP, di SD Petarikan 2 ya. Kita boleh masuk ke menu penjadwalan ulang. Kemudian nanti langsung di penetapan sekolah. Ini di dinas juga bisa nih ngerubahnya ya. Di dinas juga bisa ngerubahnya. Di status pelaksanaan dan moda, pilih yang jenjangnya SMP. Ya, kemudian kita pilih Sukamara karena saya di kabupaten jadi enggak, pilih di SD, sorry ya. Pilih di SD, kemudian pilih di Sukamara. Nah, Petarikan 2 ini dia masih mau menumpang atau masih mau menumpang atau berubah jadi mandiri. Gitu ya. Kalau berubah jadi mandiri silahkan dirubah, nanti berubah. Kalau misalkan ingin merubah modanya menjadi mode online, silahkan dirubah juga. Ini bisa dilakukan melalui akses tim kabupaten kota. Begitu, Mas. Siap. Ya, Nah, itu aja ya. Untuk SDN Lunci tadi. Nah, Hah? untuk saat ini kan untuk akses berita acara kan belum tersedia. Betul. Nah, apakah nanti itu penentuan jadwal dulu dan sebagainya, baru nanti ketika di hari H kan baru muncul berita acaranya baru diisikan seperti itu? Bisa, Atau gimana? bisa juga, bisa seperti itu. Siap. Ya. Oke, Sambil menunggu terima informasi, kasih. Mas ya. Mudah-mudahan Siap. nih informasinya, kalau misalkan ada siswa yang pasti tidak hadir, mudah-mudahan nih ya ada perubahan informasi. Misalnya kalau ada siswa yang pasti tidak hadir, maka satuan pendidikan boleh memilih status pelaksananya tidak mengikuti gitu. Sehingga Siap. data pun yang digunakan adalah data yang masuk saja gitu ya. Yang ini misalnya Petarikan tadi ya, yang di SMP ya. Di SMP mana dia Petarikan tadi? SMP Seatap 4 Seatap Sukamara. Satap. Nah nih, dia kan ada 2 ya. Oh Ya. ini yang Lunci ya, SDN Lunci. Ada 1 yang tidak hadir gitu Mas ya. Ya, yang pindah Sehingga tadi. di rapor pendidikan itu 4 ini aja yang di hasil analisanya keluar gitu. Siap. Berdasarkan data yang 4 ini aja. Begitu sih Mas. Siap. Jadi bandinginnya saya biasanya seperti itu. Data sebelumnya berapa yang masuk, kenapa ikut penjadwalan ulang, biasanya karena ada data yang sangkut. Walaupun sudah dikonfirmasi, tetap ikut penjadwalan ulang untuk memberikan kesempatan ceritanya itu ya. Siap. Gitu. Oke, Oke, terima kasih. Ya, slide-nya ini saya share ya. Ada minta share slide penjadwalan. Pak Khairun tadi, silakan Pak. Terakhir Pak ya. Silakan Pak Ahmad Kusaini, sorry. Suaranya Pak, nggak ada bahan sudah saya share di chat ya. Silahkan di download. Pak Kusaini nggak kedengaran suaranya? Atau kawan-kawan ada yang mendengar suara Pak Kusaini? Pakai Nggak headset kedengaran, Pak. mungkin. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran sama sekali ini. Nggak kedengaran Pak Kusaini. Di chatting aja kah? Panjangan di chatting kayaknya. Ya, sama-sama Pak Hamid. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Kusaini dari mana ya? SMA kah? SMP Pak?
Di Bahasa chatting aja isyarat. Kita gunakan bahasa isyarat. Belajar Pak, aku saya ini kita. SMA. SMA mana Pak? Kenapa SMA-nya Pak? Ayo Bapak, kok diam semua tuh? Ya udah, nah, karena Ada bapaknya ada suaranya. gangguan, nanti boleh japri aja Pak ya. Kalau hasil ANBK nggak bisa diupload, kendala apa Pak? Wah banyak sih Pak kendalanya. Bisa pertama sinyal kita, yang kedua eh, ada gangguan mungkin di perangkat kita. Yang ketiga bisa juga server pusat kadang-kadang juga tutup gitu ya, atau mengalami load yang berat juga kita upload. Nah, banyak Pak. Dan kalau kita bilang kita aja yang kena, nggak juga. Tadi saya udah liatin petanya. Petanya itu ya, peta yang penjadwalan ulang ini, kalau kita cek di menu penjadwalan ulang, peta sebarannya itu nih, lihat nih. Jangan kita di Kalimantan, di Jawa aja ada yang merah. Ini loh, 2000 ke atas, di Jawa Barat, Jawa Timur itu 3600 malah. Ada yang harus ikut susulan. Kita 700. Kalbar yang paling tinggi di Kalimantan 1047. Nah, jadi sebenarnya ya begitulah kondisinya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saja, tapi sebenarnya kalau kita tanya wajib atau tidak ya itu sangat ini ya, dalam gitu ya, objektifnya atau penilaiannya nggak bisa kita lihat dari segi wajib atau tidaknya saja. ANBK ini tidak menentukan hasil kelulusan, tapi bisa kelihatan bagaimana potret pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sampling yang bisa diambil datanya dari sampling itu hanya sekian, tentunya mempengaruhi hasil nantinya. Hasil dari rapat pendidikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup malam ini. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf saya kalau ada kekurangan ya. Siswa pindahan diikutkan. Pindahan nggak ada pindahan. Pindahan nggak usah ikut. Ini data yang kemarin aja. Yang pindahan itu ikut tahun ini kalau dia bisa masuk sampling ya. Jadi kita ini belum start 2022 kata Pak siapa tadi, Pak Edi tadi. 2022 aja kita masih numpuk gitu ya. 2021 malah muncul lagi. Nah, jadi bikin nyanyuk jersey itu kan. Nah, jadi ini kita coba maksimalkan dulu ya, maksimalkan berapa yang bisa ikut. Bikin nyanyuk. Bolah nyanyuk jadinya kan. Jadi Pak masuk Riyadi, Pak Riyadi, Pak ya, Riyadi, Pak Riyadi kan kalau punya bisikan-bisikan dari langit atas sudah tuh pusat kapan-kapan kira-kira yang 2022 Pak, biar jauh-jauh hari kita ada persiapan matang Pak. 2022 Agustus tetap Pak. Oh gitu ya. Agustus minggu keempat. Tetap Agustus. Nah, kalau di 2022 itu Anda ada lagi ulangan di 2023 karena ada pembanding datanya di 2021 itu pembanding datanya. Daring Siap, ya Mas. Benar, siap. Ya. Daring Mas, jangan luring. Ya. Daring atau luring? Kayaknya enggak? sesuai kondisi sih sebenarnya. Yo itu. Nah, jangan Zoom meeting terus. Ya. Jakarta. Jadi kalau lihat jadwal ya, saya ini ada paparannya sih kayaknya ya. Oh, belum ada jadwalnya, belum ada jadwal. Belum ada yang berani ngeluarin jadwal kayaknya. No ya. Jangan Zoom meeting terus. Bukan Covid terus. Tuh, tahu alasan Jakarta. Sudah Zoom meeting Sabtu Minggu pula. Aduh, sakit kepala. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk waktunya malam ini. Sampai berjumpa di sharing session yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang mendesak, biasanya kita pakai sharing session. Ini kawan-kawan belum ada yang bergabung dari tim Helpdesk Provinsi. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang dari Helpdesk Provinsi. Terima kasih banyak untuk partisipasi juga dari kawan-kawan SMA, SMK, tim proktor teknisinya, dan juga tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya share di grup